Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidz, para ujaj, para sepuh bini sepuh, jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Barokah Kampung Baru, para bapak, para ibu, saudara sekalian jamaah Masjid Jami' Al-Barokah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan ungkapan puji dan syukur seraya memanjatkan dan mengucap alhamdulillah atas segala karunia nikmat dari Allah taala, sehingga pada kesempatan subuh ini Allah masih perkenankan kita duduk bersama untuk mengkaji ilmu yang hakikat ilmu tersebut bersumber dari Allah dan tentu hakikatnya adalah libtigha'i mardatillah, dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah, ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, saudara sekalian rahimakumullah, mengawali pengajian pada kesempatan subuh ini, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga ada keberkahan untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitil kiram syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita sambung dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak, kita akan melanjutkan pengajian kitab hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih membahas bab as-sabr, masuk ke dalam hadis nomor 1 daripada bab sabar. Silakan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malikin, dan diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi bernama Abu Malik. Abu Malik nama aslinya adalah Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari, yaitu nama lengkapnya, nama aslinya adalah Al-Harits. Punya ayah namanya Asim, sukunya adalah Al-Asy'ari. Al-Asy'ari itu adalah satu di antara sekian suku yang populer, yang terkenal di daerah Yaman. Bahkan secara khusus kalau kita ingat saat ini dalam masa pandemi ini, Abu Malik Al-Harits bin Asim, beliau wafat pada masa pemerintahannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu karena penyakit taun. Taun itu adalah penyakit yang sulit ditemukan obatnya. Mungkin gambarannya mirip-mirip dengan saat ini. Ya. Kita tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan penyakit yang sedang ramai saat ini. Kita tetap ikhtiar, kita tetap melakukan pencegahan, melakukan protokol kesehatan secara ketat, dan jangan lupa juga tetap berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut berlebihan, ya. Sewajarnya saja. Kalau masalah meninggal, kita semua akan meninggal. Yang jelas, sudahkah kita melakukan ikhtiar? Ya. Jadi ini Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari wafat saat merambahnya wabah taun. Beliau Abu Malik Al-Harits bin Asim ini meriwayatkan lebih kurang sekitar 27 hadis. Mungkin kalau dilihat dari angka nggak banyak jika dibandingkan dengan Abu Hurairah dan para sahabat lainnya, tapi segini saja sudah luar biasa karena bisa hidup sejaman dengan Nabi dan mengambil ilmu dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari. Qala, ini Al-Harits berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tuhuru, ini bidhammi ta, didomahkan toknya. Apa at-tuhur? Suci atau kesucian itu syatrul iman, bagian atau sebagian dari iman atau separuh dari iman. At-tuhur
Di sini bidhammi 'alal mukhtar wa huwa qaulul aktsar, begitu kata Syekh Allan ya. Syekh Ibnu Allan dalam Muhammad bin Allan dalam Dalilul Qali'in, didomahkan toknya at-tuhur, sebab ada at-tuhur, ada at-tahur dengan fathah toknya, dan juga ada yang dengan fathah. Kalau at-tuhur itu maknanya wal muradu bihi bidhammi al-fi'l, itu perbuatan, yakni kesucian. Kalau wabil fathi dan dibaca fathah tahuru al-ism, itu adalah nama itu. Jadi kalau at-tuhur artinya kesucian, ada juga yang mengartikan kebersihan. Syatrul iman adalah sebagian dari iman. Apa yang dimaksud at-tuhur, yaitu bimakna an-nadhafah hissiyah. Secara bahasa bahwa at-tuhur memiliki makna adalah kebersihan hissiyah secara panca indera. Kita lihat secara kasat mata bahwa area daripada ruang utama Masjid Al-Barokah itu bersih secara kasat mata, gitu. Atau kanat au ma'nawiyatan, atau juga suci itu bermakna bersih secara maknawi. Jadi suci itu bisa hissiyah, indrawi, artinya bisa ke indra, bisa kadele, bisa kelihat, atau maknawiyah, yakni secara hakiki, nggak kelihatan suci fisiknya, tapi sucinya bersifat hakiki, batiniyah. Mana contohnya? Ada namanya kesucian hati. Ketika hati kita suci, bersih dari segala penyakit hati. Contoh dengki. Jangan sampai hati kita kotor dengan dengki. Contoh lagi takabur. Contoh lagi bakhil. Contoh lagi riya, tidak ikhlas, ingin dilihat oleh orang, mengharapkan pujian. Berarti saat itu hatinya sedang tidak bersih. Ketika kita toharoh saja, bersuci, itu ada at-toharoh, itu nama ya. Susuci cek Sunda namanya. Ketika kita toharoh, bersuci dari apa? Izalatun najas, menghilangkan najis, atau raf'ul hadas, menghilangkan hadas, itu bersuci. Ketika bersuci, kita sama dengan dua hal. Satu, mensucikan najis secara fisik, dan juga mensucikan hadas. Ketika kita menghilangkan hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Seperti juga saat istinja, itu ada doa, Pak. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Dihafal, dibaca ya, tapi tidak dalam toilet ya. Beres kita baca Allahumma ya Allah tahhir qalbi, sucikanlah kolbuku, hatiku, dari apa? Minan nifaqi, dari aneka macam kemunafikan. Supaya hati kita ini terjaga dari kemunafikan. Hati bisa menjadi munafik banyak faktor. Bisa faktor makanan, karena yang dimakan, karena asupannya itu banyak yang tidak halal. Ibadah saja jadi susah, berat. Hati saja menjadi keras ketika dinasehati. Hati saja menjadi hitam legam, sehingga tidak bisa alias sulit menerima pantulan cahaya ilahiyah. Atau hati kita menjadi keras, susah,
Sehingga apa? Sehingga muncul sifat-sifat kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ciri munafik kata Nabi diantaranya ayatul munafik salatun. Ciri orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab, jika berkata ia dusta, na'udzubillah. Wa idza wa'ada akhlafa, jika ia berjanji tak ditepati. Wa idza tumina khana, jika diberi amanah ia khianat, tidak konsisten, alias salir janji, khianat, tidak menepati janji, dan tidak amanah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kalau seorang sudah khianat, ingkar janji, maka kita patut dipertanyakan keislamannya. Karena Islam adalah kuncinya akhlakul karimah dan kebersihan hati. Makanya di permulaan hadis ini, meskipun akan berbicara tentang sabar, diawali dengan at-tuhuru syatrul iman. Karena sabar itu akan muncul ketika hati kita suci dan bersih. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah, yakni tamla'ani, bisa memenuhi al-mizan, memenuhi atau memenuhi apa ma bainas samawati wal ardi, apa maaf, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi apa? Al-mizan, yakni timbangan. Timbangan apa? Timbangan amal. Alhamdulillah yang kita ucapkan sebagai ungkapan memuji Allah, sebagai ungkapan syukur kepada Allah, itu bisa memberatkan, memenuhi timbangan mizan nanti. Memenuhi itu ya berarti memiliki makna berat timbangan amal kebaikan kita. Kenapa? Manakala kita mendapatkan segala sesuatu anugerah dari Allah, kita bersyukur, mengucap alhamdulillah, maka saat itu pula kita menganggap semua dari Allah begitu banyak. Sebab orang bersyukur itu dia melakukan penerimaan dari Allah, dan dia sangat berterima kasih kepada Allah. Sekecil apapun nikmat dari Allah, dia anggap besar. Karena kecil bagi Allah tapi besar bagi manusia. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, sehingga Allah mengingatkan dalam surah Ar-Rahman 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Artinya kenapa kita tidak mau bersyukur? Betapapun ada perkara-perkara yang tidak mengenakan, masih lebih banyak perkara yang mengenakan yang Allah kasih kepada kita berupa kenikmatan. Jangan kufur nikmat, kudu banyak bersyukur. Nabi kata Sayyidah Aisyah, kondisi apapun selalu yang diucapkan adalah alhamdulillah. Manakala yang nikmat, yang enak lah bahasa kitanya, beliau berucap alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bagaimana Pak? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang mana, tatimmu, ingat saja tamat, yang mana menjadi sempurna, bihi, alladzi tatimmu bihi shalihat,
dengannya kebaikan-kebaikan. Kita minum air, kita minum kopi, minum susu, minum teh, makan makanan yang katanya enak, itu menjadi sempurna kebaikannya manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah berupa lidah kita sedang sehat. Kalau lidah nggak sehat, Pak, kita ngerasa ini minuman yang mestinya disebut manis tapi disangkanya hambar. Ini bukan saja tidak mengenakan, bisa jadi reaktif. Kenapa? Zaman sekarang kalau lidah saja tidak bisa merasakan manis, asin dan lain-lainnya, bisa diduga apa? Covid katanya. Gitu kan? Kita bisa merasakan nikmatnya segala makanan minuman karena klop dengan nikmat dari Allah berupa nikmat sehat walafiat dan nikmat lidah kita bisa mengecap rasa. Makanya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau sesuatu yang tidak mengenakan, beliau berucap alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimana, Pak? Alhamdulillah ala kulli hal. Baru boleh disambung dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kalau itu berupa musibah. Jadi jangan sekedar innalillah doang, tapi juga tetap bersyukur. Malah kalau orang kita sama, Pak, katakanlah kita orang Bogor, misalnya kita orang Bogor, ya, misalnya motor kita ini ternyata ada yang hilang spionnya. Apa kata kita? Alhamdulillah, untung yang hilang cuma spion. Ketika kita jatuh uang, oh untung yang jatuh cuma 10.000. Untung tidak mah. Artinya apa? Sisi lainnya kita ini selalu berusaha bersyukur, mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah itu, Pak, membuat kita berbesar hati dalam kondisi apapun, digedekeun hatena. Karena kalau orang yang nggak bersyukur alias gampang mengeluh, dia sama dengan tidak menganggap nikmat dari Allah, menganggap kecil pemberian dari Allah. Padahal anugerah dari Allah begitu banyak sekali. Nikmat akan terasa besarnya ketika nikmat itu hilang dari kita. Betul nggak, Pak? Sehat, kalau kita tanya kira-kira nikmat sehat mahal apa murah? Karena dalam kondisi sehat begini dianggap sepele, biasa-biasa aja. Padahal ketika sakit, coba sakit gigi, saya beberapa pekan lalu sakit gigi, kerasa betapa nikmat makan itu dengan gigi yang sehat. Bahkan termasuk dokter yang cukup biayanya mahal. Dokter apa, Pak? Dokter gigi juga dokter mata, selain bagian dalam, ya enggak? Karena spesialis. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya bukan masalah mahal bayarnya, tapi justru jadi pelajaran buat kita untuk menjaga nikmat sehat tersebut. Karena mahal, Pak, mahal, kerasa banget, gitu ya. Makanya ucapan alhamdulillah itu ketika kita ucapkan bisa memenuhi timbangan mizan. Kenapa? Karena ungkapan syukur itu adalah ungkapan bahagia, penerimaan atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Kalau tadi tamla'ul mizan, ini tamla'ani. Ucapan subhanallah walhamdulillah, keduanya ini bisa memenuhi ma bainas samawati wal ardi, memenuhi apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Maksudnya apa?
Dua kalimat zikir ini bisa memenuhi karena ada kalimat tasbih juga kalimat tahmid. Kalimat subhana kalau kita telusuri dari kata sabaha artinya jauh, ba'idun. Kita bicara subhanahu wa ta'ala secara bahasa maknanya adalah Allah itu jauh, Allah itu ta'ala. Ada kata ala, Pak. Ala itu artinya tinggi. Allah jauh, Allah maha tinggi dari apa saja sifat buruk yang dituduhkan, yang dialamatkan oleh orang-orang musyrikin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa. Ketika kita menutup doa sering membaca itu. Dalam kitab Maulid Barzanji juga ada penutup doa seperti itu. Itu kutipan ayat sebenarnya. Ada yang nanya, Pak, itu subhana rabbika artinya maha suci Tuhanmu, Tuhanmu. Padahal kita sedang berdoa. Dalam rangkaian berdoa kita ini sedang berbicara. Ketika bicara mu atau bicara engkau, kita mintanya kepada siapa? Allah. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, ya Allah, nyapanya saja kepada Allah. As'aluka, aku mohon, aku minta kepadamu. Muhnya siapa? Allah. Lalu ada yang bertanya, terus itu di ujung doa sering mengutip bacaan subhana rabbika, maha suci Tuhanmu. Loh, siapa ini? Bukankah kita sedang berbicara kepada Allah? Oke. Sebelum subhana rabbika rabbil izzati, biasanya itu ada sholawat dulu. Yang mana? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jadi kaitannya, konteksnya setelah kita baca sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, semoga sholawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, ajmain semuanya. Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu. Muhnya kepada Nabi Muhammad gitu. Atau ada juga yang membaca bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bifadli, dengan keutamaan firman Allah subhana rabbika rabbil izzati. Ada yang begitu. Ada juga, Pak, yang menghilangkan ka-nya. Subhana rabbil izzati, maha suci Tuhan yang maha perkasa gitu. Tapi ketika kita baca itu semuanya benar, bagus. Yang jelas kutipan ayat itu sedang berbicara maha suci Tuhanmu. Muhnya adalah Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khawatir diantara kita ada yang ragu. Loh, kok subhana rabbika rabbil izzati, itu kaitannya nyambungnya di situ. Sebab memang doa itu, Pak, dimulakan dengan bismillah hamdalah sholawat, ditutup juga dengan sholawat dan hamdalah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dikit-dikit, Pak, kalau bisa mimpin doa, minimal doa di acara keluarga kita. Saya ingin bapak-bapak ini bisa terjun di masyarakat, mimpin doa. Ya, dikit-dikit lah belajar. Tahlil tuh dihafalin.
ila hadrahnya ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah. Jadi ketika yang biasa mimpin berhalangan hadir atau udzur, kita bisa menggantikan, gitu ya. Bukan karena ada jometnya lain, ya, daripada tahlilan perek, gitu ya. Kita harus bisa, ya, dikit-dikit. Karena bagi saya, para bapak yang hadir di sini bukan ngaji hanya untuk diri sendiri, tapi juga saya ingin para bapak dipersiapkan untuk masa depan, atau bisa mengajarkan lagi kepada generasi selanjutnya, anak-anak dan istri, gitu. Subhanallah walhamdulillah. Termasuk Pak, ada kalimah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu kata baginda Nabi, kalimatani khafifatani. Ada dua kalimah yang mana dua kalimah ini ringan oleh lisan. Kalimatani khafifatani alal lisan. Ada dua kalimah yang mana ini dua kalimah ringan diucapkan oleh lisan. Kemudian sakilatani fil mizan, tuh. Berat dua kalimat tersebut dalam timbangan amal nanti dari kiamat. Habibatani ilar rahman. Dua kalimat ini dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Jadi kalimatnya sama, subhanallah alhamdulillah, tapi kali ini subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Sehingga Pak, yang tahlilan itu, bacaan-bacaan dalam tahlilan itu kalau mau dikasih dalil tiap bacaan, ada dasarnya, ada keutamaannya. Termasuk ini, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Itu Pak memberatkan timbangan amal, padahal ringan di lisan kita, ringan di lisan kita. Bahkan Mbak, kalau kita baca ini saat melakukan apapun akan terasa ringan. Ada riwayat yang menyebutkan ada malaikat yang mana ini malaikat semuanya bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Termasuk malaikat yang memikul arasy, subhanallah, 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 subhanallah. Lalu Nabi Adam diciptakan sekian lama dalam bentuk tanah, ditiupkan ruh, tidak lama kemudian bersin. Lalu beliau diajarkan untuk mengucap alhamdulillah. Itu malaikat yang memikul aras menambahkan subhanallah alhamdulillah, makin ringan. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah. Lalu Nabi Nuh itu dakwah li'alai kalimatillah sekian tahun, 1000 kurang 50 ya, 950 tahun. Beliau yang datang dan mau memenuhi panggilan dakwah nggak banyak. Kemudian yang beliau dakwakan adalah la ilaha illallah, kalimat thayyibah. Kedengar sama malaikat tadi, ditambahin subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha, makin ringan Pak. Kemudian Nabi Ibrahim saat menyembelih siapa? Nabi Ismail, masih kecil waktu itu. Ketika ditukar itu Ismail yang hendak disembelih dengan gibas, saat sembelihan itu dilakukan, Nabiullah Ibrahim Al-Khalil mengucap apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengar sama malaikat tadi, maka beliau menambahkan
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dikisahkan itu oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun menjawab, la haula wala quwwata illa billah. Nah, makanya kemudian dilengkapi dengan itu. Kita jadikan itu wirid. Maka bagus Allah yarham Kiai Haji Muhammad Ali bin Ilham itu mempopulerkan zikir itu dengan gaya khasnya beliau yang suaranya subhanallah. Ya. Subhanallah gitu kan ya. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu yang cek Sunda nama pendek mau meninak bobokan daripada dengan lagu dengan itu subhanallah walhamdulillah buat senyaman mungkin. Kalau Uji kan almarhum Uji subhanallah nyanyikan lah. Yang jelas itu bagus zikir Pak ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Nah secara khusus di sini disebutkan wa subhanallah alhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun, dan salat yang kita dirikan adalah nurun ya. Menjadi cahaya. Dalam penjelasannya bahwa salat inna salata nafsihan tadhi'u li sahibiha, bahwa salat bisa menerangi bagi orang yang mendirikannya fi dzulumat, dalam kegelapan. Sedang ada masalah dalam gelap mata, dalam gelap gulita saat tidak menemukan cahaya. Ketika salat terbukalah masalah dengan diterangi oleh salat, karena salat sebagai cahaya. Bahkan salat menjadi cahaya utamanya nanti ketika di akhirat. Masya Allah. Jadi kita butuh salat Pak ya. Bukan Allah yang butuh kepada salat kita, tapi kita yang butuh dengan salat kita. Salat lughatan bimakna ad-du'a, doa. Maka jadikan salat itu sebagai bentuk dan kesempatan kita berkomunikasi dengan Allah, ngobrol kepada Allah dengan bahasa salat. Ketika kita berucap Allahu Akbar, artinya apa? Allah Maha Besar. Maka kecilkan diri kita dan betapa hinanya diri kita. Hanya Allah yang Maha Besar. Kita tidak ada apa-apanya. Untuk apa petantang-petenteng menyombongkan diri, sebab kita tidak bisa dan tidak mampu apa-apa kecuali Allah yang memampukan, kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Kita berucap inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Berarti kita sedang berikrar semuanya adalah milik Allah. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita salat dengan ikhlas, tulus dan benar sesuai rukun dan syarat, insya Allah dimampukan oleh Allah ketika ditanya man rabb buka. Loh, gimana caranya? Jawabnya, apakah kita harus biasakan bahasa Arab? Salat aja yang benar. Maka ketika kita ditanya man rabbuka, karena dalam salat ada alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam salat ada subhana rabbiyal azim dan juga subhana rabbiyal a'la bihamdi. Ada rabb. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Maka dengan demikian insya Allah dimampukan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Man rabbuka. Nggak perlu bawa bocoran di kain kapan, nggak ngaruh. Sholat yang benar, baca oleh benar, sebab di situ ada kata Rabb.
Dan ketika ditanya siapa saudaramu, ketika kita bersaudara dengan baik dengan ikhwan kita sama muslim, maka akan dimampukan oleh Allah untuk bisa menjawabnya. Kayak sholat dia benar, dan sholat sebagai cahaya. Was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu menjadi burhan, ay hujjah ala iman muadiyah, yakni menjadi bukti, menjadi dalil bagi orang yang menunaikannya. Bapak di dunia sedekah, di dunia maupun di akhirat itu sedekah akan menjadi dalil. Ketika di dunia, bukti keimanan kita adalah bersedekah. Bahkan dalam surah Al-Ma'un disindir oleh Allah. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Yukadzibu biddin. Kadzib atau kadzib, dusta. Lawannya siddiq. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, gak mau mengasihi anak yatim, gak mau nyantuni anak yatim, ya. Dan orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, berarti kan pelit, gak mau bersedekah, sebab dia dusta keimanannya. Kalau benar keimanannya, sebaliknya siddiq, benar keimanannya, dia akan sedekah, dia akan bersedekah. Jangan nunggu kaya, jangan pugu orang kaya. Ntar aja sedekahnya kalau kaya, emang iya sih itu mau kaya. Mendingan lagi miskin, kita sedekah dengan semampu kita. Moga-moga dengan begitu kita jadi kaya. Toh Allah yabsutu rizqa. Allah yang meluaskan, melapangkan rezeki. Nggak ada dalil yang menyebutkan sedekah bisa membuat kita miskin. Nggak ada. Yang ada as-shadaqatu tajlibur rizki, sedekah mengundang datangnya rezeki. As-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah menolak datangnya bala, bencana, malapetaka, musibah. Sehari kudu ada sedekah. Ada itu tukang kue, tiap pagi itu ketika dia baru nyampe di lapaknya, dia ngasih gula. Nggak banyak-banyak, 1/4 sendok paling juga. Tiap hari begitu. Ditanya, ibu kenapa? Mubazir amat. Nggak ada kata mubazir. Saya itu nggak ada kata mubazir bagi saya, maksudnya itu bukan mubazir. Saya sedekah minimal buat semut. Disedekah pagi-pagi. Bagaimana dengan kita? Ayo. Tiap pagi itu Pak ada malaikat yang berdoa. 2 malaikat Pak. Yang satu berdoa, Allahumma ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti baginya yang banyak atas apa yang ia infakkan. Ya. Tapi kalau orang yang pelit, ya Allah hancurkanlah usahanya. Ya. Kalafan, hancur. Makanya tiap pagi itu kalau bisa sedekah Pak. Sedekah. Ini kita bisa banyak yang kita lakukan. Sedekah kreatif itu. Seperti saya contohkan dulu. Ada orang nyari masjid, nyari pesantren. Pak, minta rekening listrik, saya yang bayarin. Pak, minta rekening air, saya yang bayarin tiap bulan. Itu gede pahalanya. Kenapa? Listrik 24 jam dipakai. 5 waktu dipakai menerangi orang yang salat. Nggak bisa ngasih bayar buat listrik. Tuh, ini lampu udah mau mati nih, saya ganti deh. Paling juga berapa sih? Merek tertentu yang bagus 50 ribuan juga nggak nyampe. Tapi dipakai 24 jam 7 hari dalam sepekan. Gede pahalanya. Atau apa? Ada itu yang datang pesantren. Pak, ini anak-anak makannya apa? Ya makan gratis. Saya yang nyupot berasnya, silahkan. Anak makan, kemudian anak belajar, anak ibadah, ngalir terus pahalanya. Pak, saya nggak bisa ngasih banyak. Ini kita berapaan? Paling juga 10-15 ribu. Saya ada uang nih buat beli 10 kitab. Selebihnya belum ada rezeki. Alhamdulillah, itu kitab dipakai terus.
Itu kan cara-cara sedekah kreatif. Sedekah kreatif. Dan sedekah juga memang tidak terbatas pada materi. Bisa juga imateri. Senyum itu juga ibadah. Tenaga kita juga adalah ibadah dan sedekah. Bapak merapikan sendal supaya orang yang keluar masjid langsung make enak, tidak harus muter-muter. Itu juga bagus. Banyak sekali potensi-potensi sedekah. Biasanya kalau Sabtu ada snack, Pak Didin biar saya yang ngasih, atau Pak Didin nanti saya ngelengkapi apaan ya, teh tawar, teh tarik, teh manis atau kopi mah ada lah, ya silakan gitu. Karena sedekah itu banyak sekali kesempatan, potensi dan pintunya. Jadi nggak ada itu alasan kita untuk pelit ya. Sebab sedekah menjadi burhan, menjadi bukti atas keimanan kita. Wasabru diyaun. Nah, baru masuk ke sabar. Dan sabar adalah menjadi dia, alias sabar menjadi pelita. Itu yang sering diartikan. Padahal kita bisa juga artikan bahwa sabar itu dia, itu artinya cahaya, Pak. Ya. Kenapa dia kita artikan cahaya? Karena dalam surah Yunus ayat 5 ada ayat begini. Mana ini? Wasyamsa diya'a walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari diya'a, itu bercahaya, wal qamara, dan bulan nuro, bersinar. Kenapa ada penggunaan dia untuk asyams dan nur untuk qamar ya. Matahari memiliki cahaya sekaligus memiliki panas, beda dengan bulan. Ditambah lagi bulan itu dia punya sinar sendiri atau mendapatkan pantulan, Pak, sinarnya? Pantulan ya? Pantulan dari matahari. Matahari ini memiliki cahaya sendiri, juga sekaligus dia memiliki panas. Begitu juga dengan sabar. Kenapa? Karena sabar itu selain menjadi cahaya, tapi untuk bisa mendapatkannya butuh pengorbanan, butuh kekuatan, butuh usaha. Kalau bahasa Inggris, butuh effort. Sabar itu berat bagi jiwa dan membuatnya bisa bisa tanda petik menderita, tapi tidak untuk hancur. Menderita bermakna pengorbanan. Harus berpeluh dulu, harus berletih dulu. Ada percakapan imajiner antara kerang induknya dengan kerang anaknya. Saya mau nanya, Pak, kalau mutiara adanya di mana? Di kerang ya? Iya, di kerang. Siput itu kan yang ada di laut. Kerang. Ini obrolan imajiner. Imajiner itu hanya gambaran saja, ilustrasi. Kerang kecil, dia kemasukan pasir. Dia belum tahu kalau itu pasir, dan dia merasa perih. Ibu, saya perih sebab ada pasir masuk ke dalam tubuhku. Kata si induknya, sabar nak, tahan. Karena sabar itu al-habsu, tahan nak. Kenapa? Nanti kamu akan mendapatkan satu yang berharga. Sakit, tahan sampai akhirnya kemudian itu menjadi mutiara. Coba kalau tidak sabar, dia hanya menjadi kerang yang dijual dan dimakan oleh kita. Tapi dia sabar.
Sabar. Sabar itu nggak gampang, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Makanya sabar itu dia, gitu. Apa dia itu? Menjadi cahaya. Kalau tadi diartikan di sini pelita. Tapi di balik beratnya sabar bagi jiwa, aslinya sabar adalah cahaya lentera yang mampu mengubah nasib kita, nasib seseorang menjadi bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena segala bentuk pelanggaran syariat, kedurhakaan ataupun maksiat, itu adalah titik hitam yang akan menggelapi, membuat hitam kolbu seseorang. Nah, begitu juga dengan kemalasan untuk melakukan ibadah juga merupakan kegelapan yang lain. Maka kalau dibiarkan, maka lambat laun akan menjadi gumpalan kegelapan yang sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, para bapak, para ibu jemaah sekalian, kegelapan-kegelapan maksiat, kegelapan kemusyrikan, kegelapan gara-gara malas, sudah semestinya kudu kita terangi. Dengan apa? Dengan sabar. Kita harus sabar dalam melakukan ibadah ketaatan, ya, kepada Allah Ta'ala. Kita juga harus sabar untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kita juga harus sabar dalam menghadapi takdir yang tidak mengenakan diri kita. Dan yang penting dari itu semua adalah kita harus sabar untuk selalu istiqomah berada dalam ketaatan kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Itulah makna dari as-sabru dia. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran adalah hujjah, argumentasi, laka untukmu, au alaika atau terhadap yang kamu tidak sukai. Kalau bicara laka itu untuk kamu yang sukai, yang kamu sukai. Kalau bicara au alaika terhadap apa yang tidak kamu sukai, Al-Quran bisa menjadi argumentasi untuk apa saja, ya. Apa yang kita sukai ataupun apa yang tidak kita sukai. Atau ada juga penjelasan bahwa Al-Quran itu menjadi hujah buat kamu, bisa menyelamatkan kamu kalau kamu membaca dan mengamalkannya. Tapi juga Al-Quran bisa mencelakakan kamu ketika kamu tidak berpegang kepada Al-Quran. Kullun nasi yaghdu, semua orang yaghdu di pagi hari godan. Fabai'un nafsahu, setiap orang, semua orang pada waktu pagi ada yang menjual dirinya, tanda petik. Famu'at, apa ini? Famu'tikuha, ada juga yang membebaskan dirinya. Au mubikuha, ada juga yang membinasakan dirinya. Gara-gara itu semua ada yang menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, menjual dirinya dalam urusan dunia ada. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga yang membebaskan dirinya dari kekangan dunia dan kekangan nafsu. Ada yang membuat dirinya hancur. Karena apa? Karena tidak mengamalkan Al-Quran. Karena itu ayo, ini cukup panjang, kita jaga kesucian hati, juga tentunya kesucian lahiriah kita. Kita dawamkan zikir utamanya dengan ucapan alhamdulillah dan subhanallah, sebab keduanya bisa memenuhi timbangan di mizan. Salat dirikan dengan sebaik-baiknya, sebab salat yang kita dirikan sebagai cahaya, sedekah juga sebagai burhan, bukti keimanan kita, sabar menerangi kita dalam kegelapan,
Al-Quran mestinya kita baca, kita pahami, hayati, tadaburi, dan kita amalkan, sebab bisa menjadi hujah untuk kita. Dan sebab manusia itu macam-macam bedanya. Ya, ala kulli hal, ini saja yang bisa sampaikan. Hadis ini adalah riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya, kami persilakan. Nah, wasin parji, oh iya. Mohon doa istinja. Allahumma ya Allah tahhir qalbi, pakai hak besar, pakai tasdid. Tahhir fi'lul amr, kata kerja, bentuk perintah. Tahhir, sucikanlah, qalbi, hati. Dari apa? Minan nifaqi, dari sifat-sifat kemunafikan. Jamak berarti. Wahassin, pakai sod, sebab ada kata hisnun, artinya benteng. Wahassin, dan jagalah, atau dan bentengilah, boleh. Farji, kemaluanku, pebogaan orang ya. Minal fawahishi, dari aneka macam perbuatan keji. Karena fawahish itu bentuk jamak. Beres dari toilet, dari istinja, kita baca dulu alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa afani, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Apa perbuatan keji? Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu diantara perbuatan keji. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah jaga, bentengi kemaluan kita dari perbuatan keji seperti zina. Itu doa bagus itu. Sambil kita mohon agar bersih fisik kita, juga bersih hati kita. Gitu ya Pak. Ya, mangga. Mangga. Pak, ini kan kayak ada kita yang sabar ya. Gimana cara menyikapi kita terhadap satu keluarga yang mengalami musibah, misalkan dia sakit kah, mungkin dasar meninggal. Nah, kita kan sebagai jemaah ya, kalau mendapatkan satu ajakan tunang dari yang mendapatkan musibah itu kan harus datang ya, misalkan tahlil atau orang sakit atau dia besuk. Gimana sikap kita menikahnya atau sedangkan saat ini kan kita dari musim pandemi. Kita datang mengkhawatirkan jangan-jangan ya orang ini terkena sesuatu, karena mungkin beliau sendiri tidak perlu sakit sehingga tidak terdeteksi bahwa dia itu terpapar penyakit tersebut. Gimana Ustaz? Baik. Aslinya kita memiliki hak satu sama lain sebagai muslim. Di antaranya adalah jika sakit maka jenguklah. Nah, ini dalil umum. Tentu dalam tataran praktisnya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Semua sakit tidak semuanya bisa kita tengok. Kalaupun bisa menular, selama kita bisa menghindari, silakan. Misal penyakit mata menular dengan pandangan, ya kita bisa sambil ngomongnya itu sambil tidak melihat ke pandangan matanya, contoh. Atau kalau ternyata penyebarannya bisa berbahaya, ya kita bisa menggunakan fasilitas media. Kang, ditelepon, lagi sakit, iya. Ini mohon maaf, saya khawatir saya yang
ternyata reaktif gitu. Jadi kita juga merendah, ya kan. Kang, khawatir kalau saya ke situ, saya juga kan nggak tahu OTG atau bukan, orang tanpa gejala atau bukan. Saya pengen nengok, tapi saya nengoknya dari jauh ya, saling mendoakan. Kalau itu beneran COVID, ya kalau tidak kita pastikan itu gejala COVID dan kita tahu itu penyakit biasa, ya silakan kalau benar-benar aman. Tapi kembali lagi pada konteksnya, kalau dalam kondisi saat ini, ya mohon maaf lah, bukan kita tidak peduli, bukan kita tidak berempati, iba merasakan penderitaan orang, tapi bisa kita gantikan dengan apa? Misal tetangga kita ini sedang kena COVID, yaudah Pak, saya anterin jus lemon ya, ini saya simpan di atas pintu masuk. Ya kan bisa juga begitu. Menengok itu dan menunjukkan rasa kepedulian kita, tidak selalu kita hadir secara fisik. Bisa kita support, Pak, ini ada makan kesukaan Bapak, ini mudah-mudahan. Dalam kondisi begitu imun dia harus kita tingkatkan. Jangan sampai sudah dia itu sakit, kemudian tidak ada dukungan sokongan dari kita secara moral, secara semangat. Maka kita berikan semangat. Pak, sembuh ya. Kita kirimin WA. Dia mungkin pegang HP, dia mungkin bisa mengakses sosial media, WA, internet. Kita bisa komunikasi. Untuk saat ini mungkin begitu yang bisa kita lakukan. Ya kalau tahlilan, kalau dimungkinkan keluarga kan yang sakit, kalau maaf, kalau ternyata yang meninggalnya itu karena COVID dan tidak ada kaitan dengan keluarga, ya dan kita rasa aman, silakan. Tapi kalau kita ragu, mendingan kita bilang, ya kalaupun mau dua pilihan, Pak, kami mendoakan dari rumah ya, atau Pak, kita ngadain yang keduanya tahlil virtual. Sekarang ada dengan Zoom, ada video call, macam-macam lah gitu kan. Intinya mendoakan. Toh tahlil itu pada hakikatnya adalah mendoakan. Jangan gara-gara begitu ya, berkerumun dengan padat, ya, banyak orang hadir, akhirnya jadi klaster baru. Bukan berarti kita tidak ingin tahlilan, bukan. Tahlilan silakan. Ya kalau misalnya kalau misalnya aman dan menerapkan prokes dengan ketat, ya, yang hadirnya cuma segini 30, itu pun berpencar dan aman menggunakan masker, ya silakan. Kalau dikiranya adalah aman dan yang hadirnya adalah orang yang sehat semua. Ingat loh, saya memberikan garis bawah kalau aman dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, seperti saat ini kan, gitu. Ya masa iya di pasar bejubel, di mall bejubel, bahkan PPKM yang diperpanjang itu mall dibuka sampai jam 8 katanya. Masa kita ngaji yang cuma nggak lebih dari 1 jam ini kita tidak boleh? Dan ini juga yang hadir, ya nggak banyak-banyak amat. Yang jelas kita menjaga semuanya. Kita saja di sini jabat tangannya begini untuk menghindari. Toh ini sudah melakukan, masa kalah dengan mereka, ya. Kalaupun ada yang sakit mungkin bukan dari masjid, mungkin dari luar. Tapi tetap kita harus waspada. Ya, siapa tahu ada yang masuk masjid yang sebelumnya itu bersentuhan dengan yang lain. Akhirnya disalahinnya masjid, padahal bukan itu sebenarnya. Mungkin di luar yang kurang hati-hatinya. Ya, tapi tetap sekali lagi jaga, ya, jaga, mawas diri, waspada. Di mana saja kita harus waspada. Dan tetap ketika berdekatan dengan orang umum, kita gunakan masker, jaga jarak. Pulang ke rumah, kalau dari banyak orang, kerumun orang, kita cuci langsung bajunya, cuci tangan, cuci muka, termasuk rambut. Khawatir kita
gendong anak kita yang masih bayi, dia pegang-pegang jenggot kita, dia pegang rambut kita. Itu yang mungkin tidak kita pikirkan. Sayangi orang yang kita sayangi. Itu saja mungkin ya, bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afidil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi washabihi sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma asli awal muslimina fi kulli makan. Allahumma asli awal muslimina fi bulna hadha Indonesia wa fi bulna muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa min kulli dawa' amal mutaqabbala. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qadri wa tawakkal wa subhanallahi ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Adana Allah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.